Saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden. Lo kira enak? Iya kan? Yang nyinyir biar nyinyir. Pemimpin beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Betul nggak? Iya. If you have no follower, you are no leader. Kalau Anda tidak punya pengikut, Anda bukan. Jadi pemimpin itu yang diikuti apa? Pikirannya, diikuti ujarannya, diikuti tindakannya. Nah, pertanyaan nih, ketua preman di terminal pemimpin bukan? Iya. Pemimpin baik bukan? Enggak. Nah, itu di situ letak bedanya. Jadi, ketika kita bicara tentang kepemimpinan transformatif, maka kepemimpinan transformatif beda dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang kata-katanya, pikirannya bisa menginspirasi, bisa menggerakkan sehingga terjadi perubahan. Itu kepemimpinan transformatif. Nah, ini Ari tadi bilang, orang mana Ari tadi? Ari tadi yang di sana itu bilang orang yang memiliki kewenangan. Nah, pemimpin beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Betul nggak? Iya. Dia punya jabatan, tapi dia tidak punya kepemimpinan. Betul nggak? Dan kita juga sering ketemu pemimpin yang bukan pejabat. Betul nggak? Iya. Kata-katanya diikuti, pikirannya diikuti, tapi tidak punya jabatan. Betul nggak, Mas? Iya. Tetap pemimpin? Tetap. Apakah yang punya jabatan otomatis pemimpin? Belum tentu. Cirinya sederhana, lepas jabatan, lepas pengikutnya. Karena orang mengikuti karena otoritas. Dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga dulu. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan. Negara yang kuat itu akan melepaskan beban rakyat yang paling bawah dulu. Jadi kalau negara kuat itu bukan meringankan yang di atas, tapi harus meringankan yang di bawah. Dan program-program besar yang menyangkut anak dan keluarga harus menjadi prioritas penting. Pelaksanaannya harus aman, harus rapi, dan bisa diaudit. Tapi kalau programnya baik, eksekusinya tergesa-gesa, mutunya dikompromikan, keselamatan dikorbankan, maka anak-anak kita yang justru menjadi korban. Lebih baik sedikit bertahap, pelan tapi pasti sampai ke setiap anak, daripada cepat tapi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Dan kita bisa saksikan kebutuhan tentang lapangan kerja ini bisa digenjot sebetulnya lewat program-program padat karya yang langsung menyentuh
kota dan desa. Sederhana, pembangunan saluran air, irigasi kecil, jalan lingkungan, pasar rakyat, sanitasi rumah susun sewa. Itu semua adalah model-model yang bisa menyerap tenaga kerja, bisa menggerakkan ekonomi lokal, dan rakyat bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa negara memang bekerja untuk rakyatnya. Dan bersama dengan itu, kita lihat usaha kecil yang hari ini kembang kempis. Usaha kecil harus dibuat lebih mudah hidupnya. Apa misalnya? Izinnya sederhana, pajaknya ringan dan jelas, dan pembayaran proyek pemerintah yang tidak molor. Kasihan usaha-usaha yang bekerja untuk pemerintah, bayarannya tak kunjung datang, tagihan tak pernah direspon. Ditambah lagi kita perlu bantuan modal langsung kepada semua usaha. Ini adalah contoh yang perlu dikerjakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah perlu membenahi ini semua? Ada satu hal yang juga dirasakan oleh publik. Apa itu? Yang kita tonton, struktur pemerintah makin gemuk, lembaga pemerintah makin bertambah. Di saat yang sama, daerah diminta untuk efisien, rakyat diminta untuk berhemat. Ini pesannya menjadi tidak konsisten. Ada penambahan badan-badan baru di berbagai tempat, sementara Pemda di seluruh Indonesia diminta untuk lebih efisien. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pesan yang bercampur. Ketika rakyat mendengar pejabat bicara efisiensi, rakyat tentu senang. Tapi ketika melihat lembaga dan fasilitas mereka justru bertambah, rakyat jadi bingung. Sebenarnya yang mana pesannya ini? Yang efisien, seperti dikatakan, atau yang dikerjakan? Itu sebagai contoh. Ini harus dimulai dengan konsistensi. Bila tidak, kepercayaan akan turun. Ibu sekalian, kita semua sadar, teladan tentang berhemat tidak bisa dimulai dari bawah. Teladan harus dimulai dari yang paling atas. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Jadi kalau Pak Prabowo ini kalau pidato ya rasanya teman-teman ya kita agak sedikit gimana gitu ya. Karena beliau kalau pidato teman-teman itu sekaligus curhat ya. Yang nyinyir-nyinyir tuh hati-hati ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Apa yang dikatakan Pak Prabowo, kenapa ia ingin menjadi presiden, bukan hanya sekedar menjadi presiden, kata Pak Prabowo teman-teman. Dari tahun 90-an, Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini ke arah yang salah. Maksudnya apa ya ke arah yang salah gitu ya? Ya, berarti zamannya Pak Jokowi, zamannya Pak Harto, Mega, Habibie, SBY, apalagi Pak Jokowi. Jadi zaman-zamannya mereka ke arah yang salah gitu ya. Ini kan sebuah pertanyaan ya yang kita lihat dari pidatonya Pak Prabowo, teman-teman. Nah, makanya Pak Prabowo mengatakan ya ingin jadi presiden karena mungkin ingin mengembalikan ya Indonesia ke jalan yang benar. Ini kan menjadi pertanyaan dan ya lucu aja ya teman-teman. Dan bagaimana ya kita lihat faktanya sekarang ini teman-teman. Bagaimana ekonomi semakin sulit ya kan. Dolar melambung tinggi tembus 18.000. Sekarang ini Pertamax naik ya kan. Ini kan menjadi persoalan bagi masyarakat ya. Bayangkan tuh teman, Pertamax itu naik 4.000 ya. Bukan 1.000 lagi teman-teman. Biasanya itu naik itu 1.000 dan biasanya ada jangka waktunya ya. Ini dalam semalam teman-teman naik langsung ya. Jadi ketika orang bangun tidur, tiba-tiba dapat notif BBM naik ya kan. Dan ini kan membuat keresahan publik, membuat publik geram marah sebenarnya teman-teman. Inilah yang sebenarnya harusnya pemerintah sadari ya, bahwa hal-hal seperti ini ya, bagaimana terutama ekonomi, kebutuhan dasar masyarakat teman-teman ya kan? Jangan dibebani ya gitu ya
apalagi dinaikkan dengan ekonomi yang sulit saat ini ya. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah maju ya berbeda. Negara lain memang BBM-nya tinggi, tetapi mereka pendapatannya jauh lebih tinggi ya, mungkin 10 kali lipat daripada pendapatan kita. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.